Bertemu dengan saya lagi, Ramayanti Alfian Rusid, untuk pembahasan Vedic. Kali ini Vedic yang ini bahas adalah Vedic dari Deddy Corbuzier. Siapa yang gak kenal dengan Deddy Corbuzier? Tapi saya meng-highlight di hal terkait dengan jodoh gitu ya, atau kehidupan pernikahan. Saya mulai ya. Bila dilihat waktu pernikahan pertama dengan Kalina yang akhirnya berpisah, memang tergambar sekali dari Vedicnya kalau di hubungan pernikahan itu intens gitu berantemnya. Saya juga pernah melihat saat Deddy Corbuzier mengundang mantan istrinya Kalina di podcastnya, itu terlihat sekali bagaimana perbedaan pendapat dan kemudian argumentasinya atau debatnya sangat intens di sana. Ini tergambar dari Vedic Deddy Corbuzier berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya. Itu memang intens sekali ya situasi yang menegangkan atau berantemnya. Kemudian Deddy Corbuzier ini orangnya sebenarnya walaupun ada unsur sensinya gitu ya, sensitif, kemudian ada bapernya juga, cenderung emosional. Sebenarnya Deddy Corbuzier itu adalah orang yang family man. Kita tahu ya bagaimana kalau udah menyangkut keluarga atau menyangkut anak, Deddy Corbuzier begitu menaruh perhatian dan sangat mengurusi gitu. Kemudian walaupun dia baperan, sensi gitu ya, terkadang juga Deddy Corbuzier bisa menyembunyikan perasaan, tapi mungkin keluarnya adalah lebih ke bahasa-bahasa yang tersirat, tapi sebenarnya itu menggambarkan kemarahannya waktu menyinggung soal film Layangan Putus gitu ya, kata-katanya it's my dream, not her dream gitu. Terus langsung ada kata-kata, jadi usahakan dong dreamnya. Nah seperti itulah Deddy Corbuzier gambaran secara general. Karena saat ini saya hanya emphasize tentang pernikahan dan juga nanti saya kaitkan sedikit gitu ya di beberapa hal. Jadi saya lebih fokus untuk menggambarkan tentang kehidupan pernikahan atau jodoh gitu ya, atau pasangannya. Kemudian kalau saya lihat karena dengan mantan istrinya sudah berpisah di pernikahan pertama, nanti yang berikutnya hubungannya juga bisa memicu yang namanya konflik terbuka. Bukannya didoakan, tapi ini dari Vedic ya. Sekali lagi ini dari Vedic. Jadi juga jangan ada yang kesel gitu ya, atau bilang bahwa ramalannya gimana gitu ya. Tapi saya melihatnya dari Vedic. Ada juga terjadi konflik terbuka. Namun walaupun demikian, seberat-beratnya rumah tangga tersebut, seberat-beratnya pernikahan tersebut, sangat sulit untuk bercerai. Kita doakan ya, amin. Semoga Deddy Corbuzier dengan pasangan yang sekarang bisa lanjut ke jenjang berikutnya, walaupun pastinya ada kerikil-kerikil, ada tantangan-tantangan dalam rumah tangga, dan juga terlihat dari Vedicnya sangat-sangat mungkin terjadi konflik terbuka. Kalau saya lihat sebenarnya di 2019 itu waktu yang bisa lanjut ke jenjang berikutnya, jadi ibaratnya ketemu lah ya dengan jodohnya. Tapi setelah 2019 saya melihat juga di 2023. Kita lihat aja bagaimana kelanjutan hubungan Deddy Corbuzier dengan pasangannya yang sekarang. Itu kalau berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Kalau misalnya nanti ditanya cocok atau enggak dengan yang sekarang, kita perlu lihat lagi dari Vedicnya pasangannya tersebut cocok atau tidak. Saya ingin meng-highlight sedikit yang saya tahu dari Corbuzier ini S1-nya itu di psikologi ya. Di psikologi sekarang ini, sebelumnya masuk ke dunia berkaitan dengan sulap gitu ya, berkaitan dengan dia sebutnya dulu mastermind ya, master dari Corbuzier. Namun sebenarnya kalau dari Vedicnya, selain sekarang menjadi YouTuber gitu ya dengan banyak sekali pengikutnya, Deddy Corbuzier juga bisa memanfaatkan ilmu psikologinya berkaitan dengan misalnya healing atau membuka lembaga psikologi berkaitan dengan service atau jasa di bidang psikologi. Itu kalau memang diinginkan ya.
Karena saya lihat dari verdiknya cocok juga berkaitan dengan hal itu. Itu saja dari saya terkait dengan Deddy Corbuzier. Saya mengemphasize kali ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga atau pernikahan atau pasangan atau jodohnya. Demikian, sampai ketemu lagi di pembahasan verdik dari saya di sesi berikutnya.